Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Nah, kelasnya udah disapu ini? Sudah, Bu. Bagus sekali. Jadi kita harus menjaga kebersihan agar pembelajaran kita ini bisa nyaman dan terlaksanakan dengan baik. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Ayo duduknya dirapikan dulu. Sikapnya siap diri ya. Bagus. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Gimana nih kabar adik-adik? Baik, Bu. Jadi gini, kalau ibu guru bilang gimana kabarnya anak-anak, maka kita jawabnya dengan Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Ayo ibu guru tuntun. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, pintar. Sebelumnya perkenalkan, nama ibu guru adalah Deva Wayuwanti. Kan sudah kenal nih sama ibu guru. Untuk selanjutnya ibu akan mengabsensi murid-murid ibu. Nanda hadir, Hadir, Bu. Keisha hadir, Bu. Riza hadir, Bu. Keila hadir, Bu. Nah, sudah lengkap ya. Di sini ibu akan mengajarkan materi kelas 5, tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan, dan dari pembelajaran 2. Ibu akan membacakan kompetensi dasar untuk pembelajaran hari ini, yakni ada bahasa Indonesia, menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis, menyampaikan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks tulis dan lisan secara lisan, tulis, dan visual. Untuk IPA-nya menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia serta memelihara kesehatan alat gerak manusia. Yang selanjutnya membuat model sederhana alat gerak manusia dan hewan. Untuk SBDP-nya memahami gambar cerita dan membuat gambar cerita. Untuk selanjutnya ada tujuan pembelajaran hari ini, yakni 1. Setelah siswa membaca teks informasi yang berjudul Edo mempunyai kelinci, siswa dapat mengetahui isi bacaan. Yang kedua, setelah siswa mampu menjelaskan, siswa dapat mengetahui nama organ gerak hewan dan fungsinya dengan tepat dan benar. Yang ketiga, setelah siswa memahami organ gerak hewan dan manusia, siswa dapat membuat alat peraga dengan menggunakan alat sederhana. Yang keempat, setelah membuat alat peraga gerak, siswa dapat menggunakan alat gerak hewan dan manusia dengan benar. Yang kelima, setelah membaca teks gerak ikan dalam air, siswa dapat memahami informasi dengan baik dan benar. Yang keenam, setelah siswa membaca teks gerak ikan dalam air, siswa mampu menemukan pokok pikiran sebuah teks dengan tepat. Yang ketujuh, setelah membaca teks gerak ikan dalam air, siswa dapat mengerjakan identifikasi pokok pikiran dalam sebuah teks dengan benar. Yang kedelapan, setelah mengerjakan identifikasi pokok pikiran pada teks gerak ikan dalam air, siswa dapat mempresentasi hasilnya secara lisan. Yang kesembilan, setelah membaca rangkaian gambar cerita, siswa dapat mengetahui alur cerita sebuah gambar dengan benar. Yang ke-10, setelah membaca rangkaian cerita, siswa dapat menjelaskan isi dari rangkaian cerita dengan tepat. Yang ke-11, setelah memahami langkah membuat rangkaian cerita, siswa dapat menerapkannya dan benar. Yang ke-12, setelah memahami langkah-langkah membuat rangkaian cerita, siswa dapat merangkai cerita dengan melibatkan lingkungan sekitar. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran dan KD-nya untuk pembelajaran hari ini. Gimana? Apakah adik-adik sudah siap belajar hari ini? Siap, Bu. Bagus. Langsung ke pembelajarannya ya. Ibu akan menjelaskan tentang organ
organ gerak hewan. Nah, organ gerak hewan ini ada 4. Yang pertama yaitu sayap. Sayap merupakan alat gerak yang berfungsi untuk terbang. Nah, alat gerak ini biasanya ditemukan di hewan apa? Ada di hewan elang, gagak, nyamuk, lalat, dan kelelawar. Yang kedua yakni ada alat gerak ekor. Ekor merupakan salah satu alat gerak hewan. Ekor ini terletak di bagian belakang hewan. Contohnya pada hewan apa? Ada hewan jerapah, gajah, kuda, monyet, dan tikus. Nah, selanjutnya ada organ gerak sirip. Sirip merupakan salah satu alat gerak pada hewan. Sirip berfungsi untuk mengontrol gerak dan alat dorong. Alat gerak sirip ini biasa ditemukan pada hewan ikan ya, adik-adik. Selanjutnya otot. Otot merupakan salah satu alat gerak pada hewan. Hewan yang tidak memiliki sayap, ekor, sirip bergeraknya menggunakan ototnya. Nah, alat gerak ini biasanya ditemukan pada hewan cacing, ular, siput. Ibu sudah jelaskan ya. Kemudian anak-anak akan saya ibu kasih materi. Ini materinya. Coba dibaca halaman 13. Di situ ada bacaan Edo mempunyai kelinci. Dengarkan ibu membaca teks ini ya. Edo mempunyai 3 ekor kelinci di rumah. Edo sangat sayang pada kelinci-kelincinya. Edo merawatnya dengan baik. Edo sering bermain bersama kelinci-kelincinya. Namun kali ini Edo sangat sedih. Seekor kelincinya hanya terdiam ketika diajak bermain. Kelinci tersebut diam, tidak bergerak di sudut kandangnya. Edo pun bergegas melihat dan memeriksanya. Edo terkejut, ternyata kaki kelinci itu terluka. Edo kasihan melihat kelincinya yang kesakitan dan tidak bisa bergerak. Kaki merupakan salah satu organ gerak pada kelinci. Dengan ini, kaki dapat bergerak dan berpindah tempat dengan cara melompat. Nah, kira-kira adik-adik sudah paham nggak? Di teks itu ada menunjukkan organ gerak hewan apa? Pak Riza menjawab pertanyaan dari Ibu. Kaki. Fungsi utama kaki pada kelinci adalah untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan meloncat menggunakan kaki. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibandingkan dengan kaki depannya. Bagus, sudah tepat ya. Ayo tepuk tangan untuk Riza. Sudah paham ya tentang teks itu tadi. Selanjutnya Ibu Guru bagi 2 kelompok. Nah, untuk kelompok yang pertama, Ibu akan membagikan untuk membuat alat peraga. Nah, alat peraga ini ada 2 macam, yakni alat peraga hewan dan alat peraga manusia. Untuk kelompok pertama ini ya, untuk kelompok pertama 2 ini meja yang pertama, yang kelompok 2 meja yang kedua. Untuk yang pertama akan Ibu bagikan alat gerak manusia, yang selanjutnya alat gerak hewan. Nah, bahan-bahannya ada kertas karton, print out gambar, dan sapu lidi. Yang terakhir adalah double tip. Ini bisa kita temukan di lingkungan sekitar kita dengan menggunakan alat-alat yang sederhana. Ibu bagi ya. Ini kelompok 2. Ini dibuat bersama ya double tipnya karena cuma 1. Ini untuk kelompok 1. Ibu berikan waktu 10 menit untuk mengerjakan membuat alat gerak tersebut. Silakan dikerjakan. Waktu sudah menunjukkan 10 menit. Apakah sudah selesai adik-adik? Belum. Baik, Ibu tambah ya waktunya, segera diselesaikan.
Sudah, Bu. Sudah ya? Belum, Bu. Wah, kelompok 1 ini lama sekali ya. Kelompok 2 sudah selesai loh. Sudah, Bu. Nah, sudah. Kan itu sudah terbentuk ya alat peraga geraknya. Ada alat peraga gerak manusia dan alat peraga gerak hewan. Ibu akan menunjuk perwakilan aja yang maju untuk mempraktekkan cara mempraktekkan alat gerak dan fungsinya. Kayaknya ini kelompok 1 ini mau maju. Nanda maju. Saya akan mempresentasikan alat gerak manusia. Jadi alat gerak manusia ada 2, yaitu tangan dan kaki. Kaki berfungsi untuk berjalan, sedangkan tangan berfungsi untuk memegang sesuatu. Nah, bagus. Penjelasannya sudah jelas ya, anak-anak. Silakan Nanda kembali ke tempatnya. Beri tepuk tangan untuk Nanda. Wah, sudah paham semua ya tentang organ gerak manusia dan organ gerak hewan. Selanjutnya Ibu akan melanjutkan pembelajarannya. Coba anak-anak buka halaman 16. Bukunya dibuka halaman 16. Ada teks gerak ikan dalam air. Nah, sekarang coba dibaca, dipahami, cari pokok pikiran dari teks bacaan tersebut. Anak-anak pahami dan kerjakan, cari pokok pikirannya ya. Ibu beri waktu 5 menit. Silakan. Sudah habis ya waktunya? Gimana, sudah selesai semua? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah, siapa yang mau membacakan hasil pekerjaannya? Nanti kita koreksi bareng-bareng. Ayo, siapa yang membaca tadi? Ayo. Itu pokok paragraf 1. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Itu pokok paragraf 2. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Itu pokok paragraf 3. Ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik. Nah, tepuk tangan untuk Keisha. Jawabannya sangat benar. Wah, pintar sekali ya anak-anak ibu guru ini. Untuk selanjutnya, kita akan mempelajari tentang rangkaian cerita. Nah, coba dibalik materinya, ada rangkaian cerita. Nah, itu kan ada gambar 4 ya. Ayo dibaca satu persatu. Kan ini murid ibu ada 4 kan. Coba gambar pertama dibaca Mbak Nanda. Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Ayo, Sheila dibaca selanjutnya. Itu senang sekali. Itu tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Ayo, Keisha Liza dibaca. Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Yang terakhir gambarnya. Semakin lama dia mati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan 2 kaki. Ya, sudah dibacakan. Coba dipahami dulu. Ceritanya itu menceritakan tentang apa? Kalau sudah, siapa yang mau mempresentasikan hasilnya? Ini tuh ceritanya tentang apa? Ayo Mbak Keila. Isi rangkaian cerita itu yang diajak kepada kelinci Pak Rudi. Mereka di sana memberikan makanan kelinci dan bermain bersama kelinci. Bagus, tepuk tangan. Wah, murid ibu ini sangat pintar-pintar ya. Untuk selanjutnya ada tugas, ibu akan memberikan tugas
sekalian untuk membuat rangkaian cerita. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan cara membuat rangkaian cerita. Cara pembuatan rangkaian cerita ini ada langkahnya. Langkah pertama adalah buat ide pokok cerita, lalu dikembangkan kalimatnya agar menjadi cerita. Begitu adik-adik, apakah udah paham? Sudah, Bu. Nah, sekarang coba buat rangkaian cerita sesuai dengan yang di sekitar kita saja supaya mudah ya. Ibu berikan waktu 10 menit. Silakan. Waktunya sudah habis. Sudah selesai semua? Sudah, Bu. Silakan kumpulkan pada Ibu biar Ibu koreksi dulu ya. Bentar Ibu koreksi dulu ya. Wah, rangkaian cerita anak-anak ini sangat kreatif ya. Ada yang menceritakan tentang ayamnya, ada yang menceritakan tentang kucingnya, dan masih banyak yang lagi. Saya rasa anak-anak sudah paham. Ini bukunya saya kembalikan dulu. Sudah saya nilai ya. Nah, selanjutnya Ibu akan memberi penguatan materi pembelajaran pada hari ini. Untuk penguatan pembelajaran ini, yaitu untuk organ gerak hewan ada 4, yaitu sayap. Sayap merupakan alat gerak yang berfungsi untuk terbang. Contohnya pada hewan elang, gagak, nyamuk, lalat, dan kelelawar. Untuk yang kedua, alat geraknya yakni ekor. Ekor merupakan salah satu alat gerak hewan. Ekor ini terletak di belakang tubuh hewan. Nah, hewan yang bergerak dengan ekor ini seperti jerapah, gajah, kuda, monyet, dan tikus. Nah, yang selanjutnya sirip. Sirip merupakan salah satu alat gerak hewan. Sirip berfungsi untuk bergerak, mengontrol gerak, dan alat dorong. Alat gerak yang ditunjukkan untuk sirip ini hewannya ikan. Nah, yang keempat adalah otot. Otot merupakan salah satu alat gerak pada hewan. Hewan yang tidak memiliki sayap, ekor, ataupun sirip bergeraknya menggunakan otot. Nah, contohnya hewannya itu cacing, siput, dan ular. Untuk materi mencari ide pokok, nah kita mencari ide pokok itu harus berfokus pada kalimat utama. Kita cari dulu teks itu kalimat utamanya mana, baru kita bisa menentukan ide pokoknya ya. Terus untuk selanjutnya, cara membuat rangkaian cerita. Nah, langkah-langkahnya itu pertama-tama buat ide pokok cerita dulu. Kita harus membuat ide pokok ceritanya agar dapat terbentuk sebagai rangkaian cerita. Ketika sudah terbentuk ide pokok, kita kembangkan ide pokok itu menjadi suatu kalimat dan sehingga menjadi rangkaian cerita. Nah, itu penguatan materi dari Ibu. Untuk mengevaluasi pembelajaran kali ini, coba siapa yang mau mempresentasikan hasil rangkuman pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Ayo, Ananda. Dapat saya simpulkan bahwa rangkuman dari materi hari ini adalah alat gerak hewan ada 4, diantaranya ada sayap, ekor, sirip, dan otot. Bagus, tepuk tangan untuk Nanda. Nah, gimana nih perasaan anak-anak pada saat pembelajaran hari ini? Senang atau tidak? Senang, Bu. Wah, senang ya. Baik, saya rasa cukup pembelajaran pada hari ini.
Untuk anak-anak tetap jaga kesehatan ya, karena cuaca hari ini tuh tidak menentu. Kalian bisa sakit kalau tidak menjaga kesehatan kalian. Nah, jangan lupa tetap belajar materi selanjutnya dipelajari di rumah agar anak-anak bisa makin paham untuk materi besok dan pintar. Nah, untuk mengucap syukur karena pembelajaran ini sudah selesai, mari kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Sikap tegak berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pembelajaran saya akhiri. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun salah perbuatan.